Halo, selamat malam semuanya. Cat people ya kita ya, tapi sebenarnya ada dognya juga. Jadi malam ini saya akan membahas materi tentang persiapan musim hujan. Perkenalkan, saya sendiri Dr. Arni dari Pet Animal Clinic Jakarta ya. Gitu. Bentar ya. Oke. Jadi ini materi yang akan disampaikan malam ini adalah mengenai persiapan musim hujan. Karena memang di musim hujan itu biasanya memang ada beberapa penyakit yang akhirnya meningkat. Karena air hujan, kemudian kelembaban, air hujan itu bisa jadi sarana untuk penyakit ini nih menyebar lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Lingkungan pada akhirnya anak-anak anabul-anabul kita itu akan lebih mudah untuk terkena penyakit-penyakit di musim ini biasanya ya. Oke, boleh next. Oke, jadi Indonesia sendiri kan memang adalah negara tropis yang kita hanya punya 2 musim di sini ya. Nah, untuk musim hujannya sendiri biasanya umumnya itu adalah mulai bulan Oktober sampai dengan April. Nah, di bulan ini memang biasanya tadi ada beberapa penyakit yang meningkat gitu. Kemudian beberapa penyakit ini, next boleh? Oke. Jadi beberapa penyakit ya, ini kayak tadi udah ada yang menanyakan nih, itu ada flu diantaranya, itu sering banget ya. Kalau misalnya musim hujan, anak-anak kita kadang di rumah tuh jadinya anabul-anabul kita itu lebih sering tiba-tiba dia udah bersin-bersin, batuk, ingusan, demam, lemas, nggak mau makan gitu ya. Nah, kemudian ada juga infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan ini mirip dengan flu ya, karena gejalanya kadang ada batuk-batuk. Cuma ada juga beberapa infeksi saluran pernapasan yang tidak ada ingusan dianya begitu. Jadi tiba-tiba dia sesak napas, terus ada demam, tidak nafsu makan gitu ya. Kemudian penyakit lain yang biasanya juga bisa sering menginfeksi itu adalah jamur, karena kan lingkungan jadi lembab. Nah, kemudian ada juga ini penyakit panleukopenia. Nah, panleukopenia ini adalah penyakit yang cukup fatal ya kalau untuk di kucing. Jadi biasanya memang menularnya biasanya adalah lewat kotoran si kucing gitu. Nah, jadi ada kucing yang terinfeksi misalnya, nanti habis itu dia pup di mana, bisa jadi secara nggak sengaja kebawa nih sama air hujan. Akhirnya dia menyebarnya jadinya bisa lebih luas lagi, makanya bisa naik tuh biasanya meningkat kondisi anabul-anabul yang terkena si virus ini kalau di musim hujan. Selain itu ada juga yang mirip-mirip sama leukopenia. Nah, ini adalah feline coronavirus. Dia hampir sama gejalanya, biasanya ada lemes, diare, demam gitu ya. Terus cacingan. Nah, kenapa cacingan juga bisa menyebar dengan cepat? Sama sebenarnya karena si virus tadi. Nah, jadi kalau untuk cacingan ini kan biasanya juga dari pupuk ya, dari pupuk kucing-kucing yang stray cat misalnya atau anak-anak yang main di luar yang ternyata dia cacingan, terus habis itu dia pup di sekitar lingkungan, nanti kebawa lah sama air hujan, jadinya lebih cepat menyebarnya. Oh ya, sekalian saya menjawab sedikit ya untuk Ibu Ikun tadi ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk flu sendiri kan memang tadi seperti yang saya bilang, jadi dia sering banyak banget nih di musim hujan begini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah kalau misalnya flu-nya ini dia ingusnya ini sudah warna-warni nih, mulai berwarna. Jadi kadang-kadang ada yang agak coklat, ada yang dia keruh, warna putih keruh, kemudian ada juga yang agak kekuningan atau agak hijau. Nah, kalau misalnya sudah ada yang seperti ini, saran saya adalah segera dibawa ke dokter. Karena dia perlu diberikan antibiotik biasanya ya. Kalau misalnya masih awal-awal flu, kayak ingusan, bersin-bersin, tapi masih bening nih, nah itu bisa diberikan imun booster. Nanti akan saya bahas di slide-slide selanjutnya, gitu ya. Oke, boleh digeser. Oke. Jadi, lindungi paukit dari hujan. Karena kalau misalnya mereka kehujanan, itu juga bisa menyebabkan bulunya lembab. Tadi salah satunya bisa dia jadinya kena masalah kulit ya, bisa jadi jamuran, bisa jadi juga nanti iritasi. Terus kemudian kehujanan itu kena air buat kucing itu bisa membuat mereka stres dan daya tahan tubuhnya akhirnya menurun. Dengan daya tahan tubuh yang menurun ini, pada akhirnya nanti mereka akan
lemes, terus nggak mau makan, dan akhirnya gampang kena infeksi yang ada di lingkungan gitu. Kemudian hati-hati juga, pastikan bahwa air minum dan makanan paukis kita itu bersih. Karena kalau misalnya musim hujan juga kan jadi ada banyak banget ya serangga-serangga atau mungkin tikus-tikus yang biasanya juga jadinya di lingkungan tuh suka naik tuh. Nah, yang kayak begitu kan bisa merusak makanan-makanan, terus habis itu minumannya juga takutnya di-share sama yang lain nih, yang kita tidak inginkan gitu. Misalnya ya mungkin ada serangga-serangga atau mungkin ada juga si tikus tadi itu juga bisa. Jadi harus hati-hati banget karena si pes tadi ini dia bisa membawa penyakit untuk anabul-anabul kita. Oke, kemudian selanjutnya. Kemudian ini langkah-langkah yang bisa saya lupa, jadi mohon maaf ya, karena terlalu semangat ini. Jadi tadi memang salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam ini persiapan musim hujan tadi. Jadi yang pertama kan kita lindungi paukit kita dari hujan. Kemudian ini ada vaksinasi, ini yang kedua. Nah, usahakan ini anabul kita ini sudah divaksin sebelum musim hujannya tiba. Jadi jangan nunggu-nunggu, datanglah musim hujan yang tadi. Kalau musim hujan kan jadi kan lebih banyak penyakit-penyakit yang dapat menyebar begitu ya. Nah, terutama vaksinasi ini diperlukan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Misalnya tadi si panleukopenia, yang virus panleukopenia sendiri ini adalah virus yang fatal kalau di kucing dan angka kematiannya tinggi sekali. Menyebarnya juga sangat cepat. Jadi nanti kalau misalnya sudah kena si virus ini, kita sudah tidak bisa lakukan vaksinasi lagi. Jadinya kita harus terapi dianya gitu. Namun kan jadinya sudah sulit ya kasusnya. Kemudian ada juga virus kalisi. Kalisi ini gejalanya mirip sama flu. Bahkan ada beberapa flu ini yang disebabkan sama si virus kalisinya ini sendiri. Jadi biasanya flu-nya flu yang parah, sampai nggak mau makan. Terus habis itu ada luka biasanya di daerah rongga mulut, di lidah misalnya. Kemudian kalau beberapa kasus yang parah itu bahkan kalisi ini juga bisa menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian ada virus rhinotracheitis yang mirip juga dengan flu, hanya saja ini disebabkan oleh virus yang lain lagi. Kemudian ada chlamydia. Kalau chlamydia ini biasanya nanti menginfeksi mata ya kalau di kucing. Jadi biasanya matanya ini berair, bengkak, bahkan bisa dalam kondisi yang parah sekali itu bengkaknya menyebabkan kerusakan di bola mata. Kalau sudah kejadian nanti sudah sulit untuk diatasi. Nah, sekarang syarat-syarat untuk vaksinasi sendiri ini apa aja nih gitu ya. Untuk syarat-syarat vaksinasi sendiri itu yang pertama harus sehat anabulnya ya. Sehat ini jadi dia dalam kondisi yang fit, makannya bagus, pipis dan pupnya tidak ada masalah gitu ya. Kemudian tidak dalam kondisi hamil kalau untuk yang betina ya. Kemudian untuk vaksin pertama sendiri itu bisa dilakukan di umur 2 bulan. Nah, cuma kadang-kadang nih di umur 2 bulan, kadang ada yang beratnya belum 1 kilo. Nah, kalau di PEPFAR sendiri ya, biasanya kita sarankan untuk beratnya ini nunggu 1 kilo dulu nih. Karena kita sempat beberapa kali ya ada pengalaman ternyata yang biasanya umurnya 2 bulan tapi beratnya kurang dari 2 kilo, kurang dari 1 kilo gitu ya. Nah, itu biasanya daya tahan tubuhnya juga kurang bagus gitu. Pada akhirnya nanti kadang-kadang ada masalah-masalah yang mengikuti gitu ya. Nah, kemudian ada efek-efek post vaksinasi nantinya biasanya. Jadi sama seperti kita yang kalau kita kan sekarang kan dapat vaksin corona ya. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita nafsu makannya jadi agak turun, kadang-kadang ada yang demam-demam, ada yang badannya pegel-pegel kalau kita ya. Nah, si anabul ini juga sama. Jadi kadang-kadang setelah divaksin, ada yang nafsu makannya agak turun. Nah, kalau nafsu makannya agak turun, ini nanti kita bisa berikan makanan yang wangi dan bernutrisi tinggi untuk mereka dulu. Terutama biasanya makanan basah ya. Kalau dari Nature Bridge sendiri, ada namanya recovery. Yang Nature Bridge recovery ini, nah ini biasanya bisa meningkatkan nafsu makan mereka juga dan dia berenergi tinggi. Jadi bisa membantu kondisi si anabul. Kemudian ada lagi demam misalnya. Nah, demam ini
bisa kita apa namanya, kita tempatkan paukits kita atau anabul kita ini di ruangan dengan suhu yang jadi kalau misalnya ada AC-nya, jadi suhu AC-nya itu agak didinginin ya gitu, supaya merekanya nggak kepanasan. Biasanya ini sih berlangsung selama beberapa hari, bisa 1 atau 2 hari itu biasanya ya. Oke. Kemudian vaksinasi ini sendiri itu harus rutin dilakukan 1 tahun sekali begitu. Kalau untuk di tahun pertama itu ada beberapa kali suntikan vaksin dengan jeda biasanya 1 bulan. Jadi 30 hari jedanya ya gitu. Kalau misalnya vaksinasi tahunannya ini tidak rutin dilakukan, maka ada kemungkinan si antibodinya ini turun dan ketika nanti musim hujan terus dia main keluar atau mungkin kita secara nggak sengaja bisa jadi mungkin bawa virusnya dari kucing yang lain, bisa jadi nanti anabul kita ikut ketularan jadinya ya. Oke, boleh selanjutnya? Oke. Nah, kemudian perlu juga diberikan rutin antiparasit untuk paukits di musim hujan ini. Kenapa? Karena jadi di musim hujan ini ada juga beberapa serangga yang misalnya ya yang berkembang biaknya jadinya kan lebih meningkat lagi nih, misalnya nyamuk. Nah, kenapa nyamuk ini jadi penting di kucing? Karena nyamuk ini melalui gigitannya mereka bisa bawa parasit. Salah satunya adalah eh, salah satunya adalah cacing jantung. Nah, itu dibawa dari gigitan nyamuk. Jadi kalau misalnya di musim hujan, hal ini juga jadinya lebih tinggi. Jadi kemungkinan si paukit kita untuk terkena itu jadinya lebih besar, beresiko lagi. Jadi sebaiknya kita rutinkan antiparasit setiap 1 bulan sekali. Antiparasitnya ini ada antiparasit yang luar, dan kemudian ada juga antiparasit yang dari dalam. Kalau yang dari luar itu biasanya yang anti kutu ya, termasuk bisa juga untuk si cacing jantung ini nanti. Kemudian ada juga obat cacing misalnya yang untuk namanya untuk mengatasi infeksi-infeksi cacing, biasanya begitu. Sama, dua-duanya dirutinkan 1 bulan sekali ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini juga yang harus hati-hati banget. Jadi ada beberapa paukits kita yang sangat sensitif dengan petir. Dan mereka juga takut banget sama suara keras. Anak saya sendiri ada sih yang begitu. Jadi biasanya kalau memang kita tahu bahwa paukits kita ini sensitif dan takut ya dengan suara yang keras begitu, nah biasanya kita harus siapkan tempat, kita harus apa namanya, kita harus nyobain nih ke mereka gitu. Jadi kayak kita buat tempat yang dimana sih mereka nih sebenarnya nyaman nih gitu. Misalnya mungkin mereka punya tempat tidur yang mereka senang banget di sana gitu. Jadi kita siapkanlah tempat itu, kita siapkan tempat tidurnya, ditaruh di tempat yang nyaman untuk mereka. Jadi ketika mereka mendengar suara petir ini nih, mereka bisa lari ke sana. Misalnya kita kasih juga selimut-selimut di sana, jadi mereka bisa langsung masuk. Nah ini kan akan mengurangi suara petir juga ya. Kalau misalnya nanti kejadian ada pas hujan, petirnya kencang banget. Dan ini kan di Jakarta memang hujannya deras banget, bahkan sempat ada yang petirnya tuh menggelegar banget ya, gitu. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, immune booster. Kenapa immune booster ini penting nih untuk diberikan di musim hujan? Karena tadi dengan musim hujan yang kelembabannya tinggi, nah daya tahan tubuh juga bisa menurun, termasuk karena stres, karena kondisi cuaca yang kurang baik ya gitu. Nah, dengan memberikan imun booster ini, maka daya tahan tubuh paukits kita bisa meningkat. Nah, dengan daya tahan tubuh yang meningkat, maka diharapkan bahwa paukits-paukits kita ini tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang ada di luar begitu. Termasuk juga kalau misalnya dia stres dan daya tahan tubuhnya menurun, kan jadinya jamur itu tuh akan lebih mudah untuk menginfeksi ya. Jadi biasanya dengan memberikan imun booster kita bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut tadi begitu. Oke. Selanjutnya. Oke, sudah selesai ternyata. Terima kasih. Sebenarnya tidak terlalu panjang ya materinya. Mungkin nanti kita ada beberapa sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke
Mbak Sheila. Terima kasih. Nah, tuh udah ada yang langsung nanya. Kayaknya banyak nih pertanyaan ya. Iya, kayaknya udah pada langsung Tuh siap-siap. ada yang nanya tuh dari Mbak Ellen Cahyadi. Bagaimana penanganan yang tepat jika anabul tiba-tiba diare, padahal makanan dan minumannya sama seperti biasanya dan sebelumnya sehat-sehat saja, serta tipe anabul rumahan yang nggak pernah kena air hujan. Okay. Indoor berarti kali ya, Dok ya? Indoor ya, anaknya yang nggak mau keluar ya. Nggak pernah kena air hujan soalnya. Dilindungi ya kalau Sultan ya di rumah ya. Oke. Jadi sebenarnya penyebab diare ini ada banyak kemungkinannya. Jadi bisa jadi tadi misalnya ada infeksi parasit, bisa jadi juga mungkin dia ada infeksi bakteri, kemudian bisa juga ada infeksi jamur, atau mungkin tadi kalau makanannya nggak berubah sih, kalau gitu kemungkinannya bukan ke arah makanan ya gitu, karena nggak cocok makanan memang sebenarnya bisa juga menyebabkan dia diare. Kemudian infeksi virus juga bisa menyebabkan mereka ini jadinya diare. Nah, masalahnya untuk tahu yang mana, biasanya kita harus cek dosisnya gitu. Tapi dengan catatan di rumah kita ini sudah rutin berikan si antiparasit tadi ya, misalnya obat cacing, kemudian tetes anti kutu juga udah rutin nih, terus vaksin juga udah oke gitu. Makanan kan nggak ada ganti-ganti atau coba-coba yang baru juga. Nah, maka kemungkinannya jadinya lebih sedikit. Nah, kalau kita sendiri di pepet memang biasanya kita cek dulu sampel pupnya gitu. Atau misalnya bisa juga dia diarenya karena stres. Itu juga ada beberapa terjadi di anabul-anabul yang sensitif banget. Jadi mereka stres karena kondisi yang sekarang, kondisi musim hujan ya maksudnya. Nah, akhirnya malah bikin dia diare misalnya gitu. Nah, kalau misalnya jadi di rumah untuk pertolongan pertama tuh bisa dulu coba ganti makanannya misalnya. Ganti makanannya ke yang mana nih? Ke makanan-makanan yang khusus untuk saluran cerna. Misalnya kalau dari Nature Bridge juga ada yang untuk gastrointestinal ya, jadi bisa pakai itu dulu. Terus habis itu nanti kalau misalnya setelah 1 atau 2 hari ternyata kok kayaknya masih nih ya gitu. Nah nanti sampelnya bisa dikirim kalau kita di PetVet jadi memudahkan, biasanya kita kirim sampel pupnya untuk kita cek di lab kita gitu. Jadi kita tahu dengan tepat ke arah mana nih dia gitu. Kalau memang ternyata nanti ada infeksi dari bakteri, biasanya dia perlu antibiotik gitu. Makanan itu akan sangat-sangat membantu sebenarnya. Tapi kalau misalnya sudah ada infeksi lain, maka makanan saja tidak cukup. Jadi makanan tadi juga harus dibantu dengan obat-obatan biasanya gitu. Oke, thank you banget Dok. Ada pertanyaan lain nggak nih, Kak Kori? Ini banyak nih nanya nih, ada yang nanya obat anti parasit, wah pakai merek dong. Yang kedua nih kayaknya udah masuk ke obat cacing dan obat kutu udah diterangin ya Mbak Kristina di Kusumangitias nih. Tadi apakah pemberian anti parasit seperti obat cacing dan kutu setiap bulan aman untuk ginjal dan hati anabul senior di atas 10 tahun, tuh Dok. Nah, kebetulan aku juga punya kucing manula semua, udah kayak panti jompo di rumah 15 tahunan. Oke. Aman ya sebenarnya karena sudah dicek juga, jadi ada beberapa literaturnya. Terus memang dari suppliernya sendiri juga mereka kan memberikan jurnal-jurnal. Biasanya mereka sebelum ngeluarin produk tuh mereka akan cek dulu. Cuma gini, jadi kalau misalnya si anabulnya kan memang sudah tua ya, gitu. Maksudnya senior lah ya kita bilangnya ya. Nggak enak nanti. Jadi untuk anak-anak yang sudah untuk anak-anak yang sudah senior, biasanya memang kalau misalnya dia mainnya di dalam rumah aja gitu ya, itu disarankan bisa 3 bulan sekali gitu. Karena memang artinya mereka ini kemungkinan untuk bertemu dengan agen-agen tadi itu kan lebih kecil dibandingkan dengan anabul-anabul yang aktif main keluar gitu. Tapi tetap disarankan untuk diberikan. Jadi kenapa? Soalnya gini, kalau misalnya nih kita karena dia tua gitu ya, terus akhirnya kita nggak kasih nih antiparasit gitu ya, ternyata ada parasit-parasit yang bisa menginfeksi ginjal, kemudian bisa juga ke hati juga ada gitu. Jadi sebenarnya penting sekali si antiparasit ini gitu.
Kan jangan sampai nanti udah tua kita nggak kasih antiparasitnya nih gitu. Malah keluar masalah karena infeksi parasit yang menyebabkan si ginjalnya, hatinya, atau organ-organ lainnya jadinya bermasalah. Oke, oke. 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 Pertanyaan berikutnya nih. Dok, Nah, kalau ini yang pilek kali ya. Dok, kalau anabul kita diminumin obat pilek yang kita beli dari pet shop dan pemberian vitamin rutin, apakah bisa sebagai penanganan awal? Jadi kalau kita tahu-tahu anabul kita pilek, terus kita kasih dulu nih obat dibeli di pet shop dan vitamin rutin, boleh nggak katanya? Oke. Kalau untuk obat di pet shop sendiri, mohon maaf ya, cuma kadang-kadang kan kandungannya kita kurang jelas apa gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pastikan hal itu. Tapi kalau untuk vitamin-vitamin, multivitamin ya, terutama dari brand-brand yang sudah besar ya kita bilangnya gitu. Mereka kasih detail nih, ini apa isinya, apa isinya, apa isinya. Nah, kalau yang begitu bisa diberikan. Jadi misalnya ada vitamin yang bisa diberikan misalnya 2 kali sehari nih. Kalau misalnya anabolnya lagi agak lemes, bisa dikasih sekian, dikasihnya ditingkatkan ngasihnya gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk obat-obat yang dari pet shop, saya sendiri terus terang tidak sarankan. Kenapa? Karena ada beberapa obat yang ternyata pada saat saya lihat kurang jelas isinya apa. Jadi kalau untuk obat-obatan, saran saya carilah yang jelas isinya apa. Jadi kita bisa pastikan bahwa isinya ini aman untuk anabol kita. Atau misalnya kita tidak berikan obat dengan dosis yang tidak sesuai gitu. Karena saya tahu beberapa produk ya yang buatan dan mungkin belum ada izinnya juga gitu. Nah, itu ada memasukkan antibiotik misalnya. Nah, sekarang kenapa ini jadi masalah? Karena antibiotik ini harus dengan dosis yang sesuai. Kalau dosisnya tidak sesuai, itu nanti bisa menyebabkan satu, dia nggak sembuh-sembuh, terus habis itu kemudian ketika misalnya udah nggak sembuh-sembuh nih, bawa deh ke dokter gitu kan ya. Nah, pas dibawa ke dokter, kita lihat, waduh ini pakai dosisnya kurang nih gitu. Artinya saya tidak bisa kasih lagi dosis yang saya tidak bisa kasih lagi obat ini meskipun dengan dosis yang benar. Karena si bakterinya biasanya sudah resisten. Nah, di Indonesia sendiri ya sebenarnya udah banyak banget kasus di mana flu pasien-pasien kita ya di klinik mereka tuh flu-nya lama banget dan ternyata pas dicek kultur ingusnya ini itu udah resistensi dengan banyak sekali jenis antibiotik. Kalau udah begini udah susah jadinya gitu. Jadi pastikan kalau misalnya ada antibiotiknya, maka harus tahu dosis tepatnya. Harus konsultasi dengan dokter hewan juga gitu. Saya setuju sih dok, memang penting sekali untuk konsultasi sama dokter hewan. Itu juga yang selalu kita ya nggak bisa sampaikan coba-coba nih sih. ke parents nih gitu. Jadi jangan sampai kita jadi dokter sendiri gitu kan. Sama bagi kita juga secara pribadi itu jangan sampai kita jadi dokter sendiri, tapi harus selalu konsultasi sama dokter karena dia yang lebih tahu gitu kan. Ini Resiko penyakitnya tinggi. apa. Iya, resiko tinggi. Iya, benar. Dok, nih ada Jangan lagi. nanya Google juga. Kadang ada yang nanya Google loh. Ada dokter Google ya. Kembah Google ya, Iya. tuh. Kadang ada yang apa-apa begitu. tanya Google ya, jangan loh. Oke. Nah, dok, ini ada lagi nih, dok. Gimana dengan kucing yang pileknya nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter dan minum antibiotik sembuh, tapi begitu selesai antibiotik, 2 minggu kemudian pilek lagi. Cek darah oke, apa harus dikultur, kalau terus-terusan minum obat takut juga. Nah, ini kan seperti yang tadi dokter bilang ya, pilek nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, ini gimana ya, dok? Oke. Jadi kalau untuk pilek yang yang tidak sembuh-sembuh sendiri, itu sebenarnya ada beberapa faktor juga nih yang bisa menyebabkan itu. Yang pertama harus kita ingat bahwa sebenarnya virus flu ini banyak banget. Jadi virus flu ini ada banyak banget di lingkungan. Jadi bisa jadi dia sudah oke, terus habis itu tadi kan udah sempat misalnya minum antibiotik terus dia bagus ya kondisinya gitu. Nah jadi untuk virus flu sendiri pertama dia pasti ya memang karena si virusnya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu ada bakteri yang akhirnya ikut menginfeksi di saluran pernafasannya. Ini yang akan memperberat kondisinya gitu. Nah, kalau memang sudah ada bakterinya, maka ya dia harus dikasih antibiotik memang. Nah, kemudian udah flu, terus dikasih antibiotik, ini udah beres ya. Terus kok kena lagi gitu. Nah, sekarang
perlu ditanyakan lagi nih, itu anabolnya main keluar apa enggak? Atau ketemu sama kucing lain yang punya flu apa enggak? Karena bisa jadi sebenarnya dia ini bukan kena flu yang sama dengan yang sebelumnya. Bisa jadi ini adalah jenis yang berbeda, karena virus flu itu dia gampang sekali mutasi ya. Nah, kemudian selain itu, bisa juga mungkin daya tahan tubuh si anaknya ini nih memang kurang bagus. Jadi dia gampang kena virus flu dan akhirnya ada lagi ini bakteri yang ikut-ikutan, akhirnya memperparah kondisinya. Selain itu, ada juga anabul yang kalau misalnya dia main keluar atau misalnya kita adopsi dia, dulunya dia stray cat, itu ada virus yang namanya FIV. FIV ini adalah singkatan dari feline infectious feline immunodeficiency virus. Jadi kayak HIV-nya punya manusia ya, gitu. Kalau misalnya udah kena virus ini, biasanya dia akan bolak-balik sakit. Nah, kalau misalnya si anabul ini udah sakit lama dan nggak bagus-bagus kondisinya, atau misalnya sempat bagus, terus nanti on and off kayak gitu ya, bisa dicoba cek si virus ini tadi. Bisa jadi takutnya dia ternyata FIV. Kalau ternyata dia FIV, nanti jadi kita mau kasih obat kayak gimana juga itu akan balik lagi karena daya tahan tubuh dia itu tidak bagus, dia tidak punya antibodi yang cukup untuk melawan si penyakit-penyakit itu. Jadi penyakit yang di kucing normal mereka bisa sembuh sendiri, di si anabul yang punya FIV ini maka dia tidak bisa gitu. Kadang harus dibantu dengan antibiotik lagi gitu. Nah, terus untuk kultur ingus sendiri, ya itu tadi memang. Jadi banyak banget kasus di sini ya, di Jakarta ya saya bilang ya, karena kliniknya di Jakarta ini. Jadi di Jakarta juga nggak beres-beres flu-nya, pas kita cek ternyata itu udah udah resisten terhadap banyak sekali antibiotik si bakterinya ini gitu. Nah, kalau kasusnya begini, maka jadi biasanya kalau dari kultur antibiotik, kultur sensitivitas antibiotik, biasanya nanti kita bisa lihat antibiotik mana nih yang dia masih sensitif, yang masih bisa kita berikan. Nah, nanti kita berikan si antibiotik yang dia sensitif ini. Kemudian kita biasanya sih dari pengalaman saya, kita kasihnya juga harus agak panjang, long term kasihnya. Jadi nggak bisa 1 minggu terus beres gitu. Kadang bisa perlu waktu 2 minggu bahkan 3 minggu pemberian antibiotiknya. Nah, kemudian tadi ya balik lagi, kalau misalnya anabul kita sering main keluar rumah, yaitu tadi pada akhirnya akan bolak-balik kena si flu biasanya. Apalagi kalau misalnya musim hujan kan memang meningkat nih kemungkinan penyebaran si virusnya. Jadinya sulit. Kecuali misalnya ya kalau misalnya tadi udah di rumah kayak begitu ya, paling coba dipastikan lagi mungkin dia ada FIV atau tidak, atau ada yang faktor yang bikin dia stres atau tidak gitu. Jadi paling hal-hal seperti itu yang harus dipastikan lagi. Oke. Jadi biasa tuh virus flu ini tuh gampang tertular dari luar ya, Dok? Biasanya Ada gitu. pertanyaan. Ada yang nanya juga nih. Ya, Kor, kamu juga lihat ya. Ada yang bisa nular ke orang nggak tuh? Mungkin nggak sih ketularan dari Power Rangers-nya gitu, dari manusia tularin ke kucing, atau mungkin sebaliknya nih, itu kalau pertanyaan dari saya ya, apa mungkin sebaliknya dari kucing nular ke manusia? Mungkin nggak, Dok? Sangat mungkin kejadian gitu. Tapi begini, jadi sebenarnya virus flu-nya sendiri kan kita punya masing-masing ya, maksudnya yang dari manusia ya ada, dari kucingnya ada. Kalau ini sih tidak akan saling menulari, tapi bakterinya bisa saling tular secara tidak sengaja. Makanya kita tetap harus jaga kebersihan, terus anabul-anabul kita juga kita pastikan bersih, maksudnya pastikan tidak ketemu kucing yang misalnya mungkin lagi flu atau gimana gitu ya. Terus barang-barang bisa, kadang mereka kan bersin hacim ikut keluar tuh ingusnya kadang ya, warna-warninya itu harus segera dibersihkan, jangan sampai flu-nya pelangi kadang gitu warna-warni ya. Nah itu harus segera dibersihkan. Terus pastikan sih kalau kita punya beberapa anak nih di rumah itu yang lagi flu, yang lagi batuk dipisahin dulu karena kan cepat menular. Terus ya dari kitanya sendiri kita juga harus jaga kebersihan, terus rutin minum imun booster juga, jangan lupa vitamin-vitamin biasanya gitu. Tapi memang
ada beberapa jenis yang bisa saling menularkan. Bukan si virusnya, tapi lebih ke bakterinya ya gitu. Ada beberapa bakteri yang di manusia bisa kena, di kucingnya bisa kena. Oke, oke. Oke. Oke, ada lagi Kak pertanyaan? Mungkin dari Kori, Kak Kori? Ini ada orang yang baru piara nih Dok. Boleh nggak nih dijawab? Sebenarnya nggak masuk ke ini ya. Sama ini kayak Lisin, kayak ini juga ada 2 pertanyaan. Satu dari Yunisa Wulandari, Lisin benar-benar bisa untuk imun booster nggak tuh? Kemudian yang satu lagi newbie, ini dia ada rescue baru mungkin untuk pemberian pakan, wet food dan dry food. Mungkin nggak bisa dijawab, nggak apa-apa nih Dok. Ini kasihan kalau misalnya newbie dia mungkin bingung. Oke. Yang Lysine dulu kayaknya ya, kalau gitu ya. Yang Lysine dulu. Oke. Lysine sendiri itu sebenarnya adalah asam amino yang memang diperlukan oleh kucing ya, kucing memang. Jadi dia bisa sebagai immune booster memang. Tapi tetap namanya suplemen tambahan tidak bisa berlebihan. Karena ada beberapa jurnal yang bilang juga kalau misalnya Lysine itu kalau berlebihan ternyata dia bisa dipakai sama, jadi misalnya kita lagi kena virus ya gitu, ada beberapa jenis, ada nggak banyak sih, ada 1 atau 2 virus, saya agak lupa. Nah itu yang mereka bisa menggunakan Lysine sebagai bahan untuk mereka mereplikasi diri, memperbanyak diri. Nah, jadi harus agak hati-hati di sana gitu. Kalau misalnya diberikan dengan dosis yang tepat, maka bisa menjadi imun booster atau penambah daya tahan tubuhnya juga bisa memang. Lysine biasanya flu ya, itu lumayan banyak. Jadi biasanya di beberapa brand immune booster itu biasanya yang kadang kan immune booster kan ada yang khususnya buat flu, ini buat apa gitu ya. Nah, yang flu ini memang ada beberapa yang pakai Lysine kalau untuk yang flu biasanya. Oke, Dok, masih ada nih. Yang dry food tadi ya? Yang dry food belum. Jadi pengenalan pakan itu, dari kittennya 2 minggu. 2 minggu 2 minggu masih bisa bayi datang banget dari teras. Aku bingung, 2 minggu kayaknya mungkin nggak dari teras. Bisa aja 2 bulan kali ya mungkin. Iya, Mbak Riani ini kittennya mungkin 2 bulan. Kalau 2 minggu baru melek kali seminggu juga. Belum bisa jalan. Kalau 2 minggu belum bisa makan, biasanya mereka masih butuh susu sih. Kalau masih kecil banget ya. Jadi biasanya untuk perkenalan pakan itu tuh kalau di kucing ya paling cepat itu di umur 1 bulan. Tapi ini perkenalan ya, itu bukan bahan makanan utama untuk mereka di umur 1 bulan gitu. Jadi kayak kita mau ngenalin nih, kadang-kadang kalau misalnya empati ya, Dok. Gitu ya, kayak begitu ya. Cobain jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada mamanya, biasanya kan umur-umur 1 bulan mereka tuh suka ikut-ikut icip-icip makanan mamanya gitu. Tapi memang itu bukan sumber pakan utamanya mereka. Mereka tetap masih dari susu kalau misalnya umurnya 1 bulan itu gitu. Iya sih Dok, jadi harus bertahap ya, sama kayak bayi manusia ya. Kalau aku lihat memang harus dari ASI mungkin, terus udah gitu yang tadi Kak Kori bilang empasi gitu kan, terus baru nanti dia mulai makan sendiri gitu. Nah Dok, oke. Ini ada lagi nih. Dok, kucing saya betina di awal tahun steril, sekarang dia kena flu. Apakah mempengaruhi kesehatannya karena pasca operasi dia juga batuk-batuk dan nafsu makannya kurang? Bagaimana saya menanganinya? Nah ini ada pengaruh nggak sih karena dia pasca operasi jadi kesehatannya turun? Ada. Jadi namanya operasi itu dia kan kita bius, terus habis itu memang kita kalau disterilkan, kalau betina ya, itu kan diangkat nih rahimnya gitu. Itu akan sangat mempengaruhi daya tahan tubuhnya pastinya. Nah, makanya sebenarnya kalau disteril itu sangat disarankan dia sudah vaksin. Dan kalau bisa memang dia sudah rutin anti kutu, juga rutin obat cacing. Kenapa? Karena setelah operasinya itu daya tahan tubuhnya akan turun dan dia jadinya mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang ada di lingkungan gitu. Nah, kalau di rumah ada anabul yang lagi flu setelah pasca operasinya,
Paling sih gini, kalau misalnya flu-nya ini tadi ya ingusnya masih bening misalnya, terus dianya memang biasanya nafsu makan akan dipengaruhi juga ya sama Penciuman ya? penciuman gitu, terutama kan lemas juga. Nah, itu biasanya bisa kita kasih makanan yang wangi banget dulu dan energinya tinggi. Kayak tadi sih, kalau dari Nature Bridge ada yang recovery, nah bisa dikasih itu dulu. Kalau misalnya dia masih nggak mau juga tuh pakai itu karena hidungnya benar-benar udah nggak nyium lagi tuh gitu. Nah itu nanti bisa kalau misalnya mau disuapin juga bisa. Sebenarnya sih itu udah lembut banget ya makanannya. Nah kalau misal, cuma kadang-kadang kan ada yang suka agak susah nih, pengennya cair banget biar kalian kasih minum, kadang gitu ya. Boleh dicampur lagi sama air hangat, terus disuapin, disepetin di rumah gitu kalau dia nggak mau makan ya. Dan imun boosternya juga harus rutin diberikan gitu. Oke, oke dok. Oke, Oke. ini masih antusias sekali ya, masih banyak yang nanya Iya. nih dok. Kak Kori, Iya, gimana ini Kak Kori karena waktu? waktunya mepet banget. Kalau yang Mbak Bernadette, Bernadetta ya, tadi udah dibahas kayaknya sama dokternya kalau misalnya kasih obat cocing dosis sebaiknya ke dokter hewan ya, jadi nggak bisa sama rata. Nah, jadi mungkin ke Mbak Uning, tapi kita kasih jawabannya cuman yang P3K aja, soalnya waktunya udah habis. Kan kalian kan mau kuis loh, kamu mau kuis kan mau Iya. hadiah. Kalau piometra mendingan kayaknya ada tanda-tanda piometra mendingan kayaknya kalau udah khawatir bawa ke dokter aja deh Mbak, soalnya piometra bahaya banget beneran. Benar. Jadi Iya, heeh, harus mungkin rajin-rajin dokter ya. iya, apa, dokter bisa jawab yang terakhir aja untuk Mbak Uning, kalau Mbak Bernadette kayaknya udah terjawab untuk yang harus bawa ke dokter hewan ya, untuk pemberian obat cacing dan obat-obatan yang lainnya itu nggak bisa coba-coba kayak gitu. Oke, yang terakhir itu yang P3K ya? Iya, P3K sama paling kalau ada tanda piometra tapi enaknya mau langsung ke dokter sih. Iya. Oke, jadi kalau untuk yang P3K sendiri, kucing yang baru kita adopt. Oke. Kalau kucing yang baru kita adopt-nya dari mana dulu nih? Gitu. Kalau misalnya kita adopt dia dari stray cats, jadi dari jalan, sebaiknya sih kalau awal banget saran saya dicek ke dokter hewan juga dulu. Gitu. Kenapa? Karena biasanya nanti kadang-kadang dia itu ada kutunya, kadang juga ternyata ada luka-luka yang kita nggak tahu. Bahkan ada juga beberapa kasus di mana kucing-kucing yang kecil-kecil itu tuh ternyata yang jelek-jeleknya ya ini ya misalnya ternyata dia pernah ada patah tulang misalnya atau apa gitu ya. Nah itu tuh kadang tidak bisa kelihatan kalau misalnya dengan mata Powerance-nya aja, maksudnya mata orang Oh, umum. kasat mata ya, kasat mata nggak Gitu. kelihatan. Jadi dipastikan ke dokter hewan dulu kalau untuk pertama banget ya, itu kira-kira ada masalah atau enggak. Tapi untuk P3K-nya sendiri di rumah, paling sih siap-siap mungkin kalau misalnya ada luka ya, gitu. Siap-siap kalau misalnya ada luka di rumah atau jadi ada cairan, misalnya cairan untuk membersihkan luka, terus habis itu salep mungkin untuk lukanya. Terus kalau pertama-pertama banget itu bisa juga kasih obat cacing ya, sama tetes anti kutu tuh itu kasih dulu. Tapi kalau umurnya udah cukup ya, makanya tadi nggak bisa kasih sembarangan karena ada umur minimalnya juga untuk dikasih si obat cacing dan tetes anti kutu. Ada juga beberapa brand yang sebenarnya aman, tapi tetap dimulainya dari umur sekian biasanya gitu. Nah terus habis itu harus dipantau banget nih anabolnya di rumah. Jadi kira-kira mereka ini menampakkan gejala yang tidak normal apa enggak. Dan harus dipisah ya sama anak-anak yang di rumah karena ini kan baru gitu. Kita belum tahu kondisinya. Jadi bisa jadi pada saat kita ketemu ternyata mereka baik-baik aja nih kita lihatnya gitu. Cuma memang kita kasihan gitu ya lihatnya misalnya di jalan atau di mana. Itu atau misalnya kita ambil dari tetangga, dari teman gitu ya. Meskipun di rumah sebelumnya dia kondisinya baik, tapi kita tidak bisa memastikan hal itu ketika dia sampai di rumah yang baru. Jadi sebaiknya tetap dipisahkan. Biasanya sih 2 minggu ya untuk masa penyesuaian itu gitu. Dan kalau misalnya iya karantina dulu. Dan kalau misalnya kucing sih, jadi sebenarnya kucing ini kan hewan yang ini ya dia
tidak berkelompok kan memang kucing ini. Jadi mereka biasanya sendiri hidupnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngenalin kucing baru, itu juga nggak bisa langsung kita lepas, kita jadiin satu gitu, itu nggak bisa. Jadi biarlah mereka itu tuh saling tahu bahwa ada tuh kucing tuh kayaknya tuh di ruangan sana gitu. Dari baunya, dari suaranya mereka akan tahu, dan biarkan mereka adaptasi dulu dengan hal itu sebelum nanti akhirnya kita pertemukan gitu. Jadi memang tidak dicampur dulu ya kucingnya gitu. Terus untuk yang piometra tadi ya, kalau sudah ada tanda-tanda piometra, sebaiknya memang segera ke dokter hewan. Kenapa? Gini, jadi sebenarnya piometra ini adalah infeksi yang fatal. Jadi biasanya kalau kita mengulur-ulur waktu, maka resiko akan semakin tinggi, bahkan bisa menyebabkan kematian piometra ini sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nunggu deh gitu, nunggu sampai pada akhirnya tiba-tiba datang tuh udah benar-benar lemas, kondisinya udah parah banget. Piometra ini kalau misalnya udah yang parah lagi, bisa sampai tidak tertolong ya, dan dia akan merusak hati dan ginjalnya juga gitu. Jadi untuk kondisi yang begitu kan udah sulit ya penanganannya gitu. Harus cepat-cepat dibawa ke dokter sih. Gitu. Iya, oke. Karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan untuk sesi tanya jawab kita batasi sampai di sini ya, Kak Kori, Dok Arni, teman-teman. Nah, oke, ada yang terima kasih ya Dok. Katanya, oke, banyak nih, sama-sama teman-teman. Iya. Nah, sebentar, saya mau share juga nih. Jadi yang dari tadi kan Dok Arni sempat bilang dari Nature Bridge itu recovery web ada 2 nih Dok Arni sebenarnya. Nah, udah bisa lihat ya screen saya. Jadi Nature Bridge itu memang punya 2 yang namanya recovery wet, sama satu lagi itu yang fluid. Jadi ada 2. Satu yang wet itu bedanya apa sih? Yang wet itu tuh dia teksturnya lebih padat, jadi seperti kornet. Terus untuk yang fluid itu dia teksturnya lebih cair, teman-teman. Nah, ini biasanya dipakainya untuk apa sih? Untuk tadi ada yang pasca melahirkan, setelah atau sebelum operasi, setelah atau sebelum vaksinasi, atau untuk penyakit akut atau kesehatan lemah. Jadi Nature Bridge yang recovery ini tuh memang sengaja dibuat untuk anjing kucing ya. Dia bisa anjing dan kucing yang memang lagi kesehatannya tuh terganggu. Jadi lagi lemah, lagi lemes, lagi nggak punya tenaga. Nah, proteinnya itu mudah dicerna, energinya cukup. Lalu dia mempercepat proses penyembuhan. Penting banget ya Dok, teman-teman, untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, lalu dia tinggi palatabilitas. Biasa kan kalau misalkan anjing kucing lagi lemes, lagi capek gitu kan, dia nggak mau makan. Nah, penting banget makanya kita ambil yang tinggi palatabilitas. Lalu untuk yang fluid tadi itu teksturnya lembut banget. Jadi dia kayak pasta, kayak cair gitu. Lalu proteinnya sudah terhidrolisa untuk yang fluid. Jadi ada 2 varian tadi ya, satu yang wet, satu yang fluid gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya, nah apa sih, ada kandungan apa sih di dalamnya? Di dalamnya kita punya yang namanya 2 herbal penting. Jadi kalau teman-teman tahu Nature Bridge, kita selalu pakai yang namanya herbal. Herbalnya tuh ada apa sih? Ada Ganoderma, yaitu berfungsi untuk meningkatkan energi 5 organ inti. Satu lagi ada Astragalus, yaitu menutrisi spleen, meningkatkan qi atau energi, menutrisi tubuh, cairan, peredaran darah, dan meredakan infeksi untuk meningkatkan massa otot. Nah, biasanya tuh Nature Bridge yang recovery wet dan fluid ini tuh dipakai untuk hewan-hewan yang balik lagi lemes, kehilangan nutrisi, kehilangan energi, gitu, kehilangan darah kan operasi atau sebagainya ya. Nah, konsep pengobatannya di sini adalah meningkatkan energi, spleen, meningkatkan cairan tubuh, meningkatkan energi dan menenangkan pikiran. Nah, di sini saya share singkat aja tentang perbedaan dari wet dan fluid ini. Untuk dua-duanya sama-sama sumber proteinnya ayam. Jenis proteinnya satu belum terhidrolisa, jadi bentuknya satu tuh seperti kornet ya, bentuknya lebih padat seperti kornet. Satu lagi itu sudah terhidrolisa bentuknya, lebih cair gitu. Nah, untuk kandungan herbalnya sama. Di sini tekstur padat, dia perlu penggunaan nasal feeding. Nah, untuk yang fluid itu teksturnya lebih cair, dia bisa langsung di-spap, teman-teman. Jadi gampang banget pet owner di rumah juga kalau anjing kucingnya ada masalah di mulut atau apa juga bisa langsung di-spap, dikasih ke anjing kucingnya gitu. Nah, ini share dari saya tentang produk yang tadi udah disebut-sebut sama Dok Arni nih. Nah, Kak Kori, kayaknya kita udah bisa mulai masuk ke quiz ya. yang ditunggu-tunggu sama teman-teman.
Ntar kalau yang bisa jawab di raise hand, chat yang duluan muncul berarti yang duluan bisa jawab ya. Jadi raise hand, Ini ada kemudian di unmute bisa. Jadi kalau misalnya itu jadi interaksinya bisa di unmute dulu biar teman-teman bisa untuk yang quiz. Ini ada Unyil Kitten Cat ngingetin aku nih. Dan no pork, Apa tuh? Kak. Bener banget. Dan itu no pork. Thank you, Kak Unyil. Bener. Iya, penyimpanannya lebih mudah ya kalau Iya. untuk yang muslim. Jadi Oke. Ya, kita bisa di unmute tapi tapi nanti kalau untuk yang ini di raise hand ya. Oke, untuk kita udah mulai quiz Pertanyaan nih. pertama ya, kita mulai kuisnya ya. Pertanyaan pertama dari Kak Kori mungkin. Nih, aku kasih pertanyaan pertama. Sebentar. Tadi udah nyimak belum nih sama Dokter Arni? Sebutkan minimal 3 penyakit yang rentan muncul di musim hujan. Ayo, raise hand duluan. Siapa? Wah, banyak banget yang raise hand. Siapa Ayo, yang duluan yang ini? Kelihatan nggak tuh? Ayo Kak Kori, siapa duluan ini? Ayo. Kak Sheila kelihatan nggak tuh? Bentar ya. Tadi kayaknya terlalu cepat. Iya, cepet banget yang raise hand langsung. Begitu lihat udah 6. Gimana ini kita pilih Coba satu? dipilih deh yang raise Kita hand. pilih satu aja ya. Oke. Kak Ellen deh, Kak Ellen. Oke. Kak Ellen. Jawabannya apa? Coba Kak Ellen di unmute. Jawabannya apa Kak? Coba nanti Dokter Arni yang koreksi. Penyakitnya 1 flu, 2 diare, 3 piometra. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh Dok? Ini Bener nggak tuh Dok? Masih kurang tepat. Oke, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Bu Christina maybe. Bu Christina. Pertanyaan pertama. Halo, kedengeran nggak suaranya? Ada, kedengeran. Oh, jadi yang pertama sakit kulit. Kedua, sakit pencernaan seperti diare. Ketiga, flu atau gangguan di saluran pernafasan. Iya, betul. Bener ya Dok artinya. Oke, untuk yang Oke, Mbak Christina nanti DM ya alamatnya ke Instagramnya Peduli Kucing. Oh ya, siap. Terima kasih. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yuk. Yuk, pertanyaan kedua. Sebutkan minimal 3 syarat-syarat vaksinasi. Mana nih yang resen? Oke. Halo. Udah banyak Mana yang nih? raise hand ya, tapi ini ada yang raise hand tadi raise hand terus nggak turun. Saya jadi bingung. Resennya diturunin dulu. Iya. Diketik aja. Gimana kalau misalkan sekarang kakak-kakak ketik aja di kolom chat, Kak. Ya coba yang duluan Yang paling ngejawab pertama di ketik kolom deh, chat Kak. deh. Ayo, Tadi pertanyaannya bisa disebutin lagi. Pertanyaan aku ulang ya. Sebutkan minimal 3 syarat-syarat vaksinasi. Nah, tadi Dok Arni ada bahas di awal. Mana yang benar? Ayo, siapa yang berani jawab? Udah banyak nih Kak yang jawab. Duluan. Terus ada Unyil, ada Nadita, ada Mbak Kakak Uning, Jawaban ada yang paling tepat yang mana nih, Dok? Ayo, Dok. Yang mana, Dok? Happy P ini ya itu udah tepat. Itu udah tepat. Oke, Kak Happy P. Yang duluan jawab ya, berarti. Kak Happy P nanti DM ya. Oke deh. Terus berarti kita ke pertanyaan ketiga. Ketiga. Siapa yang hafal nama Instagram Klinik Pet Vet? Ayo. Instagram Klinik Pet Vet. Instagram diketik langsung, Kak. Yang tempat Dok Arni praktek. Ayo, Klinik Pet Vet.
Instagramnya apa namanya? Ayo saya yang jawab. Baru satu yang jawab loh. Langsung buru-buru buka itu. Kurang dikit. Belum, masih Ah. salah itu. Nih udah Nah, itu udah Oke. udah unyil ya. Unyil kitten cat. Unyil kitten cat ini. Unyil kitten cat. Oke, pet vet animal clinic. Nah, benar jawaban pet vet animal clinic. Betul. Oke, nanti langsung DM peduli kucing ya. Alamat untuk pengiriman hadiah ya. Oke. Sekarang pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat. Ayo, Kak Kori. Siapa yang jadi sponsor acara ini? Ayo langsung diketik siapa yang menjadi Ayo. sponsor acara ini. Oke tuh langsung Mbak Bernadetta. Langsung ya. Langsung ya Bernadetta. Natul Bridge. Oke, siap. Oke, pertanyaan kelima. Sebutkan minimal 2 kelebihan produk sponsor. Jadi apa kelebihannya produk Natur Bridge, teman-teman? Tadi kan dijelasin tuh yang recovery, unggulannya apa? Ada kan salah satunya ya? Ya. Ayo lo, tadi nggak di screenshot. Yang udah jawab udah gantian. Belum ada yang cepat banget nih, Kak. Ayo, apa keunggulan dari produk Natur Bridge? Ini Kakak Liana, bener nggak tuh? Kak Sela? Kakak Liana, halal dan herbal. Halal dan herbal. Oke. Kaliana benar. Jadi Natur Bridge itu mengandung halal no pork ya. Halal no pork. Jadi, ya, dan herbal ini kita memang mengandung herbal. Oke, benar nih Kak. Oke, nanti langsung chat DM-nya ya. Instagram. Ya, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Apa bedanya nih produk recovery yang wet dan fluid? Nah, kalau tadi nyimak bisa ada jawab. 2 nih, ya kan? Bedanya apa sih? Yang wet dan fluid. Recovery wet sama fluid. Kak Unyil udah menang. Semangat. Kak Ellen juga gantian dong. Yang mana nih yang belum menang nih? Ayo mana? Kak Dianika bener nggak tuh, Kak Sela? Kayaknya belum tepat. Ayo Kak. Masih belum tepat, dikit lagi tuh. Dikit lagi Kak. Nah, itu Yuniza. Yuniza Kak ya? Yuniza. Ya. Wet lebih padat, fluid lebih cair. Ya, oke. Kak Yuniza. Oke, jangan lupa di DM peduli kucing ya. Saya dari tadi mau ngomong peduli lindungi. Oke, akhirnya sampai ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya apa ya? Coba disimak. Susah banget ini, susah banget. Iya beneran. Apa warna jilbabnya Dokter Arni? Ayo lo. Ada yang notice nggak? Ada yang notice nggak tuh? Warna, Dok, sembunyiin Dok, jangan pakai video dulu Dok. Sudah saya sembunyikan. Warna jilbabnya. Wah, Mbak Nana nyimak apa sih? Langsung biru muda tuh bener. Oke, Mbak Susana Nana ya. Biru muda ini ada yang jawab merah. Wah, udah mau Imlek kan ya teman-teman kelihatannya. Itu warna angpau teman-teman. Merah marun. Oke, siap. Ayo Kak. Ini jadi yang benar untuk pertanyaan terakhir, warna jilbabnya Dokter Arni adalah warna biru muda, teman-teman. Oke, boleh. Thank you, langsung di DM ya. Nah, teman-teman, ini pertanyaan terakhir dari kita kan, yang tadi yang warna jilbabnya Dokter Arni. Dan sampai di sini juga kita mau acara kita hari ini selesai. Nah, untuk pemenang-pemenang bisa langsung DM ke Instagramnya Peduli Kucing, dan jangan lupa juga di follow nih, ada 3 Instagram, Peduli Kucing,
Nature Bridge sama PetVet. Klinik Ya. Pet. Oke, Tadi udah tahu terima kasih kan? teman-teman atas waktunya. Terima kasih Dokter Arni, terima kasih Kak Kori. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Itu aja, kita dadah-dadah aja. Rani, Nanti nggak ada? ikut lagi ya. Soalnya kita nanti program chit chat ini per bulan ganjil. Jadi nanti di bulan Maret kita ada lagi. Bulan 3. Ada Ya, jangan kita bosan-bosan belajar ya lagi. teman-teman. Kita belajar lagi, kita dapat hadiah lagi. Enak kan? Siap. Terima kasih semuanya. Salam, selamat malam. Thank Selamat you malam. teman-teman. Dah. Bye.